Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Salsabila Kurotayuni Hermawan dengan NIM 20110201014 bersama rekan-rekan saya yang lainnya akan membahas mengenai ekonomi Islam Nusantara. Tentang bagaimana dengan ekonomi Islam Nusantara itu dan apakah yang membedakan antara jenis ekonomi Islam Nusantara ini dengan ekonomi yang lain. Pertama-tama, pada prinsipnya ekonomi Islam Nusantara itu sama dengan konsep ekonomi Islam pada umumnya, yaitu diinspirasi oleh nilai-nilai Islam seperti nilai kejujuran, keadilan, solidaritas sosial, kerelaan, dan sebagainya yang menjadikan ini sebagai pondasi bangunan ekonomi Islam Nusantara. Karena itu, pembahasan tentang model Islam Nusantara dibagi menjadi dua. Yang pertama, ideal dan normatif. Yang kedua, empiris dan realistis. Secara normatif, ini menjadi cita ideal Ekisnus, yaitu sama dengan konsep ekonomi Islam secara umum. Yang membedakan hanya bahwa ekonomi Islam Nusantara memperhatikan kearifan lokal yang menjadi distingsi dengan ekonomi yang lain. Pesan-pesan ini secara umum disampaikan oleh Nas Al-Quran maupun Al-Hadis, sehingga menjadi nilai-nilai yang bersifat umum untuk diterapkan, termasuk dalam transaksi ekonomi. Misalnya tujuan ekonomi Islam Nusantara adalah al-falah, kebahagiaan dunia akhirat, berbeda dengan ekonomi konvensional yang tidak ada sambungan dengan akhirat. Maka ekonomi Nusantara sangat memperhatikan moral bisnis Islam karena ia menjadi jembatan untuk menuju akhirat. Ekonomi Islam Nusantara tidak hanya sebagai ekonomi kegiatan dunia, namun juga punya dimensi keakhiratan. Secara definitif, ekonomi Islam atau ekonomi syariah didefinisikan sebagai Islamic economics aims the study of the human falah, well-being, achieve organizing the research of the earth on the basic of cooperation and participation. Yang artinya, ekonomi Islam bertujuan mempelajari falah, kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengatur sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi. Definisi ini diajukan oleh M. Akram Khan. Beliau merujuk ini pada kajian ekonomi yang fokus pada kebahagiaan manusia, baik itu di dunia maupun akhirat, serta dicapai untuk mendayagunakan sumber daya alam. M. Umar Kapra mendefinisikan ekonomi syariah dengan Islamic economics was defined as that branch of knowledge which help realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resource that is in conformity with Islamic teaching without unduly curbing individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalance. Yang artinya, ekonomi Islam didefinisikan sebagai cabang ilmu yang membantu untuk mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka yang sesuai dengan ajaran Islam tanpa terlalu mengekang kebebasan individu atau menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkelanjutan. Sementara itu, melengkapi beberapa definisi sebelumnya, M. Amanan menjelaskan Islamic economics is a social science which studies the economic problem of a people imbued with the values of Islam. Yang artinya, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi suatu umat yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam. Jadi jelasnya, ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Razi Ilmi Mubarak dengan NIM 2011020100031. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya dari rekan saya. Langsung saja, apa yang dikatakan oleh para ahli ekonomi Islam ini sangatlah jelas betapa terdapat jurang yang membedakan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Tegasnya, ekonomi Islam hendak menegaskan dimensi spiritualisasinya dalam keterkaitannya dengan dimensi ukhrawiyah. Dan ini sangat sesuai dengan penegasan Nabi Muhammad SAW tentang keberadaan dunia yang menjadi lading akhirat.
Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, dunia itu adalah sawahnya akhirat. Sawah adalah ladang yang kelak akan dipanen hasilnya. Demikian halnya dengan dunia, bahwa suatu hari, suatu saat nanti akan diambil hasilnya ketika kita di akhirat. Makanya kegiatan ekonomi kita di dunia bukanlah tujuan, melainkan hanya sasaran belaka. Tujuan akhir hidup di dunia adalah akhirat. Ekonomi syariah dalam konteks ini terlihat sangat progresif dan revolusioner. Ini menjadi ancaman jawaban ekonomi kapitalisme global yang sangat materialistik. Pada level ini, tidak ada yang berbeda antara ekonomi Islam dengan ekonomi Islam Nusantara. Artinya kedua jenis ekonomi ini dalam payung besar ekonomi Islam yang berorientasi pada al-falah dan mengandung dimensi spiritual ukhrawiyah. Hanya pada detail terapan yang bisa jadi berbeda antara ekonomi Islam pada umumnya dengan ekonomi Islam Nusantara. Demikian juga dalam hal visi ekonomi Islam Nusantara dengan yang bukan Islam Nusantara. Sebagaimana maklum, visi ekonomi Islam Nusantara adalah cita ideal keadilan sosial. Artinya ekonomi Islam Nusantara berusaha keras mengimplementasikan keadilan sosial dengan cara mendistribusikan resource ekonomi secara merata pada seluruh masyarakat tanpa kecuali. Demikian ini agar kekayaan itu tidak hanya terdistribusikan pada segelintir orang-orang yang kaya saja. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada rekan-rekan kelompok 4 untuk melanjutkan presentasinya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofika Fitara, NIM 2011-02010007. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Fahrul Roji Ilmi Mubarok. Menurut pemikiran Muhammad Hatta tentang ekonomi kerakyatan adalah bagian kecil dari pemikiran ekonomi Islam Nusantara. Dengan kata lain, ekonomi kerakyatan adalah pengewejantanan dari implementasi keadilan sosial yang diusung ekonomi Islam Nusantara sebagai bagian dari pola distribusi ekonomi Islam. Sebagaimana yang dikatakan Muhammad Hatta, inilah dasar kerakyatan pendidikan nasional Indonesia. Supaya tercapai suatu masyarakat yang berdasarkan keadilan dan kebenaran, haruslah rakyat insyaf akan haknya dan harga dirinya. Kemudian haruslah ia berhak menentukan nasibnya sendiri dan perihal bagaimana ia mesti hidup dan bergaul. Pendeknya cara mengatur pemerintahan negeri, cara menyusun perekonomian negeri yang semuanya harus diputuskan oleh rakyat dengan mufakat. Rakyat itu harus berdaulat atas dirinya sendiri. Tidak ada lagi golongan kecil yang menentukan nasib rakyat Indonesia dan bangsa, melainkan rakyat itu sendiri. Inilah arti kedaulatan rakyat. Kata kunci yang ditekankan Muhammad Hatta adalah kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah perekonomian Indonesia merdeka diatur dengan usaha bersama. Dengan ini tidak dimaksudkan akan mematikan perusahaan kecil yang hanya dapat dikerjakan oleh seseorang saja dan tidak menyinggung keperluan umum. Secara lebih teknis, yang dimaksud ekonomi kerakyatan bergambar dalam gagasan Muhammad Hatta tentang koperasi. Dalam hal ini, Muhammad Hatta mengatakan, koperasi selanjutnya mendidik semangat percaya diri pada diri sendiri dan memperkuat kemauan bertindak dengan dasar self-help. Dengan koperasi, rakyat seluruhnya dapat ikut serta membangun berlangsungnya maju dari yang kecil melalui yang sedang, sampai akhirnya ke lapangan perekonomian yang besar. Tenaga-tenaga ekonomi yang lemah lembut, lambat laun, disusun menjadi kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Alfian Akbar Putra Faisal, NIM 2011-02010018. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Materi yang saya akan jelaskan adalah skema perbedaan ekonomi Islam Nusantara dengan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam Nusantara dengan ekonomi konvensional tentu memiliki perbedaan yang sangat signifikan di antara keduanya. Di antara perbedaannya yaitu ekonomi Islam Nusantara
berorientasi pada kebahagiaan dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi konvensional hanya berorientasikan kepada kebahagiaan dunia saja. Kemudian perbedaan yang kedua adalah ekonomi Islam Nusantara berbasis local wisdom, sedangkan ekonomi konvensional tidak berbasis local wisdom atau mengabaikan local wisdom. Kemudian perbedaan selanjutnya terletak pada distribusi yang adil dan merata, serta tidak ada paksaan atau tanpa kekerasan pada ekonomi Islam Nusantara. Sedangkan pada ekonomi konvensional, distribusi yang adil dan merata juga dibarengi dengan kekerasan atau bisa dibilang komunisme. Kemudian perbedaan yang terakhir adalah ekonomi Islam Nusantara dikendalikan moral Al-Quran dan hadis, sedangkan ekonomi konvensional tidak dikendalikan oleh moral atau tanpa dikendalikan oleh moral. Ada banyak lembaga keuangan syariah yang mendukung pelaksanaan ekonomi Islam Nusantara sehingga bisa tumbuh dan berkembang di bumi Nusantara ini. Contohnya seperti Baitul Mal, Wal Ta'wil, dan sejumlah bank syariah seperti BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, Bank Muamalat, dan lain sebagainya. Selain itu, lembaga amil zakat juga disupport oleh regulasi pemerintah langsung, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kemudian di sisi lain, di pihak pemerintah juga ada lembaga amil zakat atau bisa disingkat Basnas, yang kepanjangannya Badan Amil Zakat Nasional, sedangkan yang di swasta disingkat LAZ, LAZ, atau kepanjangannya Lembaga Amil Zakat. Itu untuk yang swasta. Regulasi yang lain selain regulasi zakat, pemerintah juga mengembangkan regulasi wakaf seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.